warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan pastinya tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, perkenalkan dulu, saya Ibu Eka Sari Apriliana, pengajar Mapel Matematika kelas 12 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sama dengan minggu kemarin, yaitu materi statistika, di mana subpokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai pemusatan data. Untuk kompetensi yang akan kalian capai dalam materi pemusatan data, yaitu yang pertama adalah kalian dapat menganalisis ukuran pemusatan data, yaitu data tunggal. Kemudian kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Nah, untuk ukuran pemusatan data itu sendiri adalah suatu ukuran untuk memberikan gambaran wakil data dari sampel yang diambil yang selanjutnya akan mewakili populasinya. Untuk ukuran pemusatan data, kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Kemudian yang kedua adalah median, yaitu nilai tengah. Kemudian yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Untuk menentukan mean atau rata-rata hitung, kalian bisa menentukan dengan rumus jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian untuk median itu adalah nilai tengah. Kalau pada data tunggal, ini menentukan nilai tengah, yaitu datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Mulai dari data atau nilai yang paling kecil, sampai dengan nilai atau data yang paling besar. Kemudian dicari nilai yang letaknya paling tengah. Kemudian yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau dengan frekuensi yang terbanyak. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini saya punya 2 contoh soal. Yang pertama, contoh soal untuk data ganjil dan data dengan data yang jumlahnya genap. Yang dicari apa? Sama dengan yang tadi, mean, median, dan modus. Silakan diperhatikan untuk soal yang pertama, yang A, untuk data yang jumlahnya ganjil. Sebenarnya untuk menyelesaikan pemusatan data untuk data tunggal, datanya itu harus diurutkan dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar untuk mempermudah nanti untuk menentukan nilai median. Sebelum cari median, kita cari mean terlebih dahulu. Yang pertama yaitu datanya tadi, rumusnya adalah jumlah seluruh data. Jadi datanya dijumlahkan semuanya, dibagi dengan banyaknya data. Untuk contoh yang pertama atau yang A tadi, data dengan jumlah ganjil, yaitu datanya jumlahnya 9. Maka data yang sudah dijumlahkan semuanya, yang hasilnya 253, dibagi dengan jumlah seluruh data, yaitu 9, sehingga hasilnya adalah 28,11. Kemudian berikutnya untuk menentukan median. Median tadi perlu diingat bahwasanya datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari mulai yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Yang awalnya datanya adalah 18, 19, 25, 29, 20, 36, 36, dan 34, datanya masih acak, ya, belum urut. Maka kalian harus mengurutkan terlebih dahulu mulai dari yang paling kecil, sehingga nanti kalau sudah diurutkan, ya, datanya berubah. Yaitu yang pertama adalah 18, 19,
20, 25, 29, 34, dan yang terakhir 36 sebanyak 3 kali. Maka untuk cari median tadi adalah nilai tengah, maka kita cari nilai yang paling tengah. Nah, nilai yang paling tengah karena datanya adalah 9 jumlahnya, maka nilai tengahnya terletak di data kelima, yaitu nilai 29. Nah, kemudian berikutnya adalah kita cari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Kalau tadi datanya tidak urut, kalau cari modus, sebenarnya tidak usah diurutkan. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, kalian pasti sudah tahu mana yang datanya yang munculnya yang paling banyak atau munculnya berkali-kali. Di sini dari data soal yang A, maka nilai yang sering muncul atau yang munculnya lebih dari satu kali itu adalah nilai 36. Di sini nilai 36 muncul sebanyak 3 kali. Nah, itu tadi untuk contoh yang datanya ganjil. Sekarang kita beralih pada contoh untuk data genap. Sama halnya dengan yang tadi, caranya untuk mencari min, median, dan modus, ya, sama, tidak ada yang berbeda. Hanya datanya saja yang jumlahnya genap. Untuk mencari min, datanya dijumlahkan semuanya, ya. Mas 29 ditambah 36 ditambah 30 sampai dengan data yang terakhir 30 lagi, dibagi dengan banyaknya data ada 8, maka 255 dibagi 8 hasilnya adalah 31,88. Kemudian yang berikutnya adalah median. Nah, tadi median berarti harus diurutkan ya, dari mulai yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Berarti yang paling kecil dari 29, yang paling besar adalah 36. Kalau soalnya tadi 29 yang paling depan, yang terakhir data yang ke-8 adalah 30. Berarti yang kalau sudah diurutkan berarti berubah ya. Data terakhir bukan 30 lagi tapi 36. Kalau sudah diurutkan, maka kita lihat ya. Dari data yang sudah diurutkan, maka ketemu median. Median tadi nilai tengah. Nilai tengah karena datanya adalah genap, yaitu 8, maka nilai mediannya terletak di antara data keempat dan data kelima, yaitu data keempat 30, kemudian data kelima 31. Kalian jumlahkan 30 tambah 31, nanti dibagi 2, maka ketemu hasilnya 30,5. Itu nilai median atau nilai tengah. Kemudian berikutnya adalah modus. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, di sini yang munculnya lebih dari satu kali yang mana? Yaitu data ke-30. Nah, data atau nilai 30. Di mana nanti nilai 30 ini tadi kenapa disebut modus? Karena muncul sebanyak 2 kali. Nah, itu tadi data atau contoh soal data tunggal yang bentuknya adalah horizontal. Nah, kita ada contoh lagi yang masih data tunggal, yaitu bentuknya dalam bentuk tabel, tapi ini adalah data tunggal, bukan data kelompok. Ya. Karena banyak yang mengira kalau tabel itu adalah data kelompok. Tapi ini adalah data tunggal. Ya. Di sini kalau bentuk tabel berarti ada nilai. Nah, bedanya dari yang contoh yang sebelumnya adalah di sini kalau ada tabel di kolom pertama adalah nilai 4, 5, 6, 7, 8. Frekuensi itu adalah nilai yang muncul. Ya. Kalau nilai 4 ada 5, berarti kalau contoh yang soal tadi adalah ditulis secara horizontal itu berarti 4,4,4 sebanyak 5 kali. Tapi ini lebih simpel. Untuk tabel berarti nilai 4 itu frekuensi atau munculnya sebanyak 5 kali. Kemudian nilai 5 muncul sebanyak 7 kali. Kemudian 6 sebanyak 15 kali sampai dengan nilai ke-8 atau nilai 8 muncul sebanyak 5 kali. Dari tabel ini kita tentukan nilai min, median, modus. Nah, silakan diperhatikan untuk cari
mean terlebih dahulu untuk rata-rata hitung. Ya. Untuk mencari mean, ya, caranya yaitu dengan mengalihkan nilai atau data dengan frekuensi, ya. Kemudian hasilnya dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya seluruh frekuensi. Ya. Perhatikan di sini, perhatikan pada tabel. Di sini ada XI. XI itu adalah nilai, ya, nilai atau datanya. Berarti nilai 4. Ya. Nilai 4 itu muncul 5 kali, berarti 4 kali 5, berarti sama dengan 20. Kemudian nilai berikutnya 5 kali 7 berarti 35. Kemudian 6 kali 15, 90, sampai dengan nilai ke-8. Nilai 8 muncul 5 kali, berarti 8 kali 5, 40. Dari hasil perkalian tadi, kalian jumlahkan semuanya. Ya. Hasilnya berapa? Berarti hasilnya adalah 241 dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi atau jumlah seluruh data, yaitu 40. Berarti 241 dibagi 40, nanti hasilnya ketemu 6,025. Itu nilai mean atau rata-rata. Kemudian yang kedua adalah median. Median tadi adalah nilai tengah. Nilai tengah. Kalau menentukan nilai tengah, ya, supaya mempermudah, kalian cari frekuensi kumulatif atau FK. Silakan diperhatikan pada tabel berikut, ya. FK. FK kumulatif. Berarti untuk nilai 4 frekuensinya 5, maka sebelumnya kan tidak ada nilainya, berarti 5 tambah 0 berarti 5. Kemudian frekuensi untuk yang kedua pada nilai 5, karena sebelumnya adalah frekuensinya 5, maka 5 ditambah 7 sama dengan 12. Ya. Kemudian nilai 6 frekuensinya ada 15, maka sebelumnya adalah frekuensi kumulatifnya dari nilai 4 dan 5 itu adalah 12, maka kalian jumlahkan 12 ditambah 15 ketemu 27. Dan seterusnya sampai dengan nilai 8 yang frekuensinya 5, karena sebelumnya ada 35, berarti 35 ditambah 5 sama dengan 40. Ya. Jadi ingat, menentukan frekuensi kumulatif untuk nilai yang paling akhir itu hasilnya harus sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Itu cara menentukan frekuensi kumulatif. Sedangkan untuk menentukan nilai median, ya, nanti rumusnya begini. Kalau tadi pada data yang tidak dalam bentuk tabel, datanya diurutkan dari mulai yang paling kecil sampai nilai yang paling besar, kemudian dicari nilai yang paling tengah, yang letaknya di tengah-tengah. Kalau bentuknya tabel berarti pakai rumus setengah kali jumlah seluruh frekuensi. Kalau jumlah seluruh frekuensinya 40, berarti setengah kali 40 sama dengan 20. Ya. Maka kalian lihat pada tabel. Ya. Di sini median terletak di data ke-20. FK-nya yang dilihat. Nilai 5 itu kumulatifnya adalah 5. Kemudian nilai 5 kumulatifnya adalah 12. Kemudian nilai 6 kumulatifnya adalah 27. Maksudnya begini, di situ kumulatifnya adalah 27. Nilai 6, ya, itu batasannya sampai atau terletak pada data ke-27. Maka nilai 6 itu mulainya antara data ke-13, 14, 15, sampai dengan 27. Maka kalau median tadi sudah kita hitung, nilainya adalah terletak di data ke-20, maka nilai mediannya adalah 6. Ya. Berikutnya untuk modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, ini yang paling mudah sekali, ya. Nilai yang sering muncul berarti kalian lihat frekuensinya. Manakah frekuensi yang paling banyak atau yang paling besar? Yaitu di situ bisa kita lihat bahwasanya nilai frekuensi yang terbesar adalah 15. Nah, frekuensi 15 itu adalah nilai yang masuk adalah nilai
6. Jadi nilai modus pada tabel di atas adalah nilai 6. Nah, ini modusnya ketemu 6. Nah, berikutnya masih pada pemusatan data, tapi biasanya di sini disebutkan adalah ukuran letak data. Nanti ada 3 juga. Kalau tadi ada mean, median, modus, sekarang ada kuartil, desil, dan persentil. Apa itu kuartil? Nilai batas dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama dari data yang sudah diurutkan dari mulai yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Nah, ingat, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu. Kalau tidak diurutkan nanti jawabannya pasti keliru. Ya. Sama hanya untuk desil. Ya. Kalau tadi kuartil adalah dibagi menjadi 4, kalau desil adalah nilai batas dari sekumpulan data yang datanya dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Ya. Jadi kalau kuartil 4, kemudian desil 10, berikutnya adalah persentil. Dari kata persen, pasti kalian sudah tahu, ya. Maka datanya adalah dibagi 100. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ada data. Datanya masih acak, belum diurutkan, berarti 29, 36, 30, 30, 34, 35, 31, dan 30. Ya. Tentukan yang pertama adalah kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Kuartil ini nanti ada 3. Ya. Kuartil pertama itu adalah Q1 atau biasa menuliskannya Q1 atau disebut kuartil bawah. Kemudian kuartil 2 itu adalah kuartil tengah atau nilai median. Kemudian kuartil 3, kuartil yang terakhir, ya, yaitu kuartil atas. Kemudian desil, yang ditanyakan adalah desil ke-5 dan desil ke-8. Kemudian yang ketiga adalah persentil ke-35 dan persentil ke-75. Nah, lebih jelasnya silakan diperhatikan, kita cari kuartil dulu ya. Nah, datanya kita urutkan dulu. Ya, yang awalnya tadi belum urut, kita urutkan dulu mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Berarti yang paling kecil adalah 29, ya. Berarti kemudian berikutnya 30, 30, 30, 31, 34, 35, dan 36. Jadi yang paling besar datanya adalah 36. Ini data yang sudah diurutkan. Nah, cara mengerjakannya untuk kuartil, kita cari kuartil kedua dulu atau kuartil tengah atau sama dengan nilai median. Karena datanya adalah data genap, ya, jumlahnya ada 8, ya, maka kuartil 2 terletak di data antara data keempat dan data kelima, yaitu data keempat adalah 30, data kelima adalah 31, maka mencari kuartil tengah atau kuartil 2, berarti 30 ditambah 31 dibagi 2, hasilnya adalah 30,5. Kenapa kalian harus menentukan kuartil tengah dulu? Itu yang mempermudah kalian. Selanjutnya kalau sudah diambil yang paling tengah, ada sisa di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu nanti menentukan kuartil 1 atau kuartil bawah. Kuartil bawah itu terletak antara data kedua dan data ketiga. Yaitu data kedua nilainya 30, kemudian data data ketiga adalah 30, maka 30 ditambah 30 hasilnya 60, kemudian dibagi 2, ketemunya 30. Itu kuartil bawah atau kuartil pertama. Nah, kemudian ada sisa yang sebelah kanan, kita ambil yang tengah-tengahnya juga, ya. Itu adalah kuartil atas atau kuartil ketiga. Kuartil ketiga terletak antara data ke-6 dan data ke-7. Data ke-6 adalah 34,
dan data ke-7 ada 35. Berarti kalau dijumlahkan 34 ditambah 35 kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 34,5. Nah, itu adalah kuartil ya. Menentukan kuartil baik kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 ya. Ingat caranya menentukannya adalah kalian cari kuartil 2 dulu baru kalian cari kuartil 1 atau 3. Ya. Berikutnya soal yang kedua menentukan desil. Nah, desil tadi adalah yang ditanyakan adalah desil kelima dulu. Desil kelima. Kita sebelum menentukan nilai desil kelima, kita cari letaknya dulu. Desil kelima, cara mencari letaknya berarti data kelima ya, dibagi 10. Karena desil tadi datanya dibagi 10 bagian, maka desil kelima 5 dibagi 10 kali N. Nah, N itu jumlah seluruh data, berarti 8. Berarti 5 kali 8, 40. 40 dibagi 10 sama dengan 4. Maka nilai desil nilai desil kelima terletak di data keempat. Nah, kita lihat mana data keempat. Data keempat adalah nilai 30. Jadi, nilai desil kelima nilainya adalah 30. Nah, berikutnya adalah desil ke-8. Kita cari letaknya dulu sama dengan yang tadi. Ya. Data ke-8, berarti 8 dibagi 10 kali 8. Maka hasilnya adalah 6,4. Ya. Desil ke-8 terletak di data 6,4. Kita lihat data ke-6. Data ke-6 adalah nilai berapa? 34. Nah, di situ ada 6,4. Berarti masih sisa 0,4 atau lebih 0,4 ya. Data ke-6 34 ya. Karena data ke-6,4 itu terletak antara data ke-6 dan ke-7, berarti 6, data ke-6 itu adalah 34 ditambah sisanya 0,4 ya, kali data ke-7. Data ke-7 adalah 35 dikurangi data ke-6. 35 dikurangi 34. Maka hasilnya adalah 34,4. Berikutnya adalah persentil. Persentil ke-35. Caranya sama dengan desil tadi. Kalau persentil hanya pembaginya saja yang berbeda. Kalau desil dibagi 10, kalau kuartil dibagi 4, kalau kita cari persentil berarti dibagi 100 dari kata persen. Jadi yang ditanyakan adalah data ke-35 berarti 35 dibagi 100 kali 8. Ketemu 2,8. Ya. Berarti persentil ke-35 terletak di data kedua dan ketiga. Nah, berapakah data kedua? Data kedua adalah nilai 30 dan data ketiga juga nilainya 30. Maka karena hasilnya tadi letaknya adalah 2,8, berarti data kedua 30 ditambah sisanya adalah 0,8 ya, kali data ke-3 nilainya 30 dikurangi 30 ya. Maka hasilnya ya 30. Jadi nilai persentil 35 adalah 30. Nah, kemudian yang terakhir adalah persentil ke-75. Ya, sama dengannya tadi kita cari datanya, letak datanya dulu. Berarti data ke-75 dibagi 100 ya, kali 8. Maka hasilnya adalah 6. Karena ini tidak ada koma, berarti tidak ada sisa atau tidak ada lebihnya. Maka silakan dilihat dari data yang sudah diurutkan tadi, nilai dari data ke-6. Nah, nilai dari data ke-6 ada yaitu nilai berapa? Nilai 34. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk pemusatan data tunggal. Nah,
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.